Di antara Eropah dan Asia, di wilayah pegunungan yang telah menyaksikan kekaisaran, perang dan rekonstruksi senyap, terletak Armenia. Negara ini, yang wilayahnya kecil namun padat lapisan budaya, tidak hanya didefinisikan oleh peta. Identitasnya terwujud dalam cara konstruksinya beradaptasi, kebiasaan kuno dilestarikan tanpa perlu diberi nama, dan kehidupan ditopang melalui hubungan tak kasat mata yang tak tercatat dalam catatan resmi. Kisah tak perlu dibumbui ketika landscape memaksakan aturannya sendiri. Armenia tak dapat diringkas dalam penanggalan atau narasi museum. Ia dibangun di atas apa yang tersisa, di atas apa yang berubah secara tak disengaja. Sejauh mana keindahan landscape mengimbangi kesulitan menghuninya? Sejak dahulu kala, medan pegunungan telah menentukan arah kehidupan di Armenia. Wilayah ini yang diapit oleh Laut Hitam, Laut Kaspia dan dataran tinggi selatan membentuk dataran tinggi yang membentang ratusan kilometer persegi. Sumber-sumber kuno menyebut wilayah luas ini sebagai Pegunungan Armenia atau singkatnya Tanah Ararat. Di tengahnya, puncak paling simbolis masih menjulang. Gunung Ararat setinggi lebih dari 5.000 meter, tempat sungai Araks mengalir dan secara tradisi dikaitkan dengan berakhirnya banjir besar. Meskipun Ararat saat ini berada di luar batas politik Armenia, citranya mendominasi lambang, cerita, dan ingatan kolektif. Lingkungan yang terjal ini, yang berasal dari gunung berapi, telah membentuk dinamika permukiman sejak peradaban paling awal. Lembah-lembah subur berselang-seling dengan ngarai yang dalam, dan area penggembalaan diselingi lereng-lereng yang hampir tak terakses. Di ruang-ruang ini muncul struktur pertahanan, kuil, teras pertanian, dan sistem hidrolik yang masih memukau hingga saat ini karena presisinya. Dataran tinggi Armenia, dengan ketinggian rata-rata lebih dari 1.500 meter, berfungsi sebagai pusat perkembangan berbagai budaya. Beberapa di antaranya masih meninggalkan jejak arsitektur dan pemakaman. Jejak pertama, keberadaan manusia yang terorganisir berasal dari ribuan tahun sebelum zaman kita. Antara abad ke-9 dan ke-6 sebelum Masehi, kerajaan Urartu dikonsolidasikan dengan ibu kotanya di Tushpa, di sebelah Danau Van. Sistem bentengnya bahasanya ditulis dalam aksara Paku, dan kanal irigasinya menunjukkan tingkat organisasi yang maju. Urartu tampak sebagai peradaban pegunungan yang beradaptasi dengan kondisi sekitarnya, dengan komponen pertahanan dan pertanian yang kuat. Seiring waktu, kerajaan-kerajaan penerusnya mengintegrasikan unsur-unsur Persia, Hellenistik, dan lokal, mempertahankan budaya hibrida yang bertahan di bawah berbagai dominasi. Dalam kronik Armenia abad pertengahan, masa lalu yang terpencil ini dilestarikan secara intensif. Movses Khorenatsi, yang dianggap sebagai salah satu bapak historiografi nasional, menyusun silsilah, kisah-kisah pendirian, dan hubungan silsilah yang menghubungkan dinasti yang berkuasa dengan para pahlawan zaman kuno. Kerajaan Armenia pernah mencapai puncak kejayaannya di wilayah kekuasaan, seperti di bawah Tigran Agung pada abad pertama sebelum Masehi, ketika wilayah kekuasaan membentang dari Mediterania hingga Kaspia. Namun, kerajaan ini juga mengalami banyak pemisahan wilayah oleh kekaisaran-kekaisaran tetangga, Romawi, Persia, Arab, Turki, dan Rusia yang memiliki batas wilayah yang berfluktuasi selama berabad-abad. Sepanjang periode ini, biara-biara memainkan peran sentral sebagai penjaga pengetahuan dan kehidupan beragama. Terletak di lanskap yang terjal, seringkali terisolasi karena rancangan atau kebutuhan, biara-biara ini berfungsi sebagai gudang manuskrip, pusat pembelajaran, dan ruang di mana tradisi seni dan liturgi dilestarikan. Kompleks-kompleks seperti Gegard, Hagpat, Sanahin, dan Tatev tidak hanya bertahan dari gempa bumi dan perang, tetapi juga mengukuhkan pandangan dunia yang memadukan spiritual dengan yang nyata, yang sehari-hari dengan yang sakral. Gereja-gereja yang dipahat di batu, khachkar yang dipahat, dan relief-relief naratif membuktikan estetika khas yang, meskipun berpadu dengan gaya Bizantium atau Persia, tetap mempertahankan ciri-ciri yang dapat dikenali. Kesinambungan visual ini telah memungkinkan orang Armenia, bahkan di masa dominasi asing, untuk mempertahankan rasa memiliki terhadap lanskap, bahasa, dan ritual. Bahasa Armenia, dengan alfabetnya sendiri yang diciptakan pada abad ke-5 oleh Mesrop Mashtots,
merupakan pilar lain yang menopang kehidupan budaya dalam menghadapi asimilasi eksternal. Salah satu episod paling traumatis bagi kesinambungan ini adalah genosida di awal abad ke-20. Deportasi paksa, pembantaian sistematis, dan pembubaran seluruh komunitas menciptakan keretakan yang sulit diperbaiki. Lebih dari 1 juta orang diusir atau disingkirkan dari tempat asal mereka. Trauma kolektif ini menjangkau berbagai generasi dan mengubah hubungan dengan wilayah, ingatan, dan identitas. Rumah, pemakaman, dan gereja yang dihancurkan atau diubah menjadi reruntuhan menjadi pengingat bisu akan keberadaan yang terhapus oleh kekerasan. Setelah penyebaran besar-besaran, diaspora Armenia mengkonsolidasikan diri sebagai jaringan global dengan pusat-pusat di kota-kota seperti Beirut, Paris, Los Angeles, dan Moskow. Dari pusat-pusat ini, inisiatif budaya, pendidikan, dan politik diorganisir untuk mempertahankan identitas bersama. Namun, identitas ini menghadapi kebutuhan untuk beradaptasi dengan konteks asing dan tidak selalu berhasil tetap terhubung dengan realitas Armenia historis. Kemerdekaan negara itu pada tahun 1991 membuka kembali hubungan antara ruang-ruang yang tersebar ini dan wilayah nasional, meskipun ketegangan tidak hilang. Kini, Armenia kontemporer hidup berdampingan dengan masa lalu yang pekat. Di alun-alun Yerevan, patung-patung peringatan berpadu dengan kafe-kafe modern dan bangunan-bangunan bergaya Soviet. Arsitektur monumental monumen-monumen peringatan tersebut hidup berdampingan dengan restorasi biara-biara abad pertengahan dan bangunan-bangunan baru yang terbuat dari batu vulkanik, hampir selalu bernuansa merah muda. Lanskapnya tetap menjadi protagonis. Kedekatannya dengan Gunung Ararat, meskipun di seberang perbatasan dengan Turki, bertindak sebagai pengingat abadi akan geografi spiritual yang melampaui kendali politik. Bagi banyak orang, gambaran ini mewakili apa yang telah hilang, apa yang masih ada, dan apa yang mungkin suatu hari nanti dapat ditemukan kembali. Lingkungan alam terus membentuk kehidupan sehari-hari. Gempa bumi seperti gempa bumi Spitak pada tahun 1988 meninggalkan jejak yang nyata, baik dalam infrastruktur maupun imajinasi. Pegunungan bukan hanya penghalang fisik, pegunungan juga memaksakan logika isolasi, jalan sempit, dan komunikasi yang sulit antar wilayah. Produksi pertanian, yang terpusat di daerah lembah yang subur, bergantung pada pencairan es, sistem kanal warisan dari abad-abad sebelumnya, dan pemahaman yang mendalam tentang tanah. Rute perdagangan masa lalu, seperti yang melintasi Kaukasus menuju Iran atau Anatolia, masih menandai beberapa poros penghubung antar komunitas. Di desa-desa, tanah memiliki nilai yang lebih simbolis daripada nilai ekonomi. Mewarisi sebidang tanah tidak hanya berarti mengolahnya, tetapi juga menjaga hubungan dengan generasi sebelumnya. Hubungan yang terus-menerus dengan tanah ini merupakan suatu ketetapan yang melintasi era dan rezim dan membentuk cara kita memahami ruang domestik dan komunal. Selama lebih dari 2000 tahun, Armenia telah bertahan bukan hanya sebagai nama atau pita, tetapi juga sebagai struktur mental dan pengalaman yang membentuk perilaku, cerita, dan hubungan. Keberlangsungan ini dimungkinkan oleh kombinasi keterikatan pada tanah, transmisi lisan, peran lembaga keagamaan, dan kemampuan beradaptasi penduduknya. Kini, meskipun batas-batas resmi menyempitkan jangkauan teritorialnya, imajinasi nasional terus meluas ke wilayah-wilayah yang merupakan bagian dari sejarah bersama, yang terukir dalam batu, legenda, dan manuskrip. Bentang alamnya, yang dulunya merupakan tempat berlindung, perbatasan, dan panggung perlawanan, tetap menjadi kerangka kerja yang mendefinisikan ulang kehidupan sehari-hari. Meskipun masa lalu telah meninggalkan jejaknya di pegunungan, biara, dan nama-nama yang terukir di batu, kehidupan Armenia saat ini terbentang di antara jalan-jalan perkotaan dan pedesaan yang masih mempertahankan ritme era yang berbeda. Yerevan, ibu kotanya, menampung sebagian besar penduduk dan bertindak sebagai pusat administrasi, budaya, dan ekonomi. Sejak dini hari, jalanan ramai dengan pasar, mahasiswa, karyawan, pedagang kaki lima, dan lansia yang selalu duduk di bangku yang sama,
di alun-alun yang sama. Kota ini telah berkembang di atas lapisan-lapisan sejarah terkini yang tampak, dengan bangunan-bangunan era Soviet berdampingan dengan bangunan-bangunan baru berfasad merah muda yang hampir selalu dibangun dengan batu tuf lokal. Perencanaan kota mencerminkan logika terpusat, jalan lebar, alun-alun terbuka, dan ruang yang dirancang untuk pertemuan massa. Namun, di tengah garis-garis lurus ini, lingkungan lama memperlihatkan realitas yang berbeda. Rumah-rumah kecil satu lantai, halaman tertutup, dan dinding yang mengelilingi taman berdampingan dengan blok-blok apartemen persegi panjang yang dibangun dengan cepat dalam beberapa dekade terakhir. Kehidupan komunitas di lingkungan ini mempertahankan ciri-ciri bertetangga tradisional, di mana pertukaran sehari-hari masih aktif. Seseorang berbagi roti segar, yang lain meminjamkan peralatan, dan pada malam-malam musim panas, orang-orang mengobrol hingga larut malam di dekat pintu masuk gedung. Jauh dari pusat kota, desa-desa yang tersebar di antara lembah dan lereng bukit menawarkan panorama yang berbeda. Di beberapa desa, rumah-rumah masih mempertahankan atap seng bergelombang, pintu kayu retak, dan satu tungku yang digunakan untuk memasak, memanaskan, dan menjemur pakaian di musim dingin. Desa-desa biasanya ditata di sekitar gereja atau alun-alun, meskipun dalam banyak kasus yang membangun ruang tersebut adalah oven bersama atau halte bus yang tidak terpakai. Ternak, ayam, tanaman anggur, dan gudang-gudang berisi karung tepung merupakan bagian nyata dari ekonomi yang berbasis pada hal-hal yang bersifat langsung ini. Rumah-rumah dengan dinding tebal dan sedikit jendela dirancang untuk menahan dingin alih-alih untuk menerima tamu. Waktu mengalir secara berbeda di antara kedua lingkungan tersebut. Di Yerevan, ketergesaan mendominasi perjalanan, penggunaan ponsel terus-menerus, dan anak-anak bersekolah di sekolah negeri dengan fasilitas modern. Di daerah pedesaan, jam diatur oleh siklus pertanian, koko ayam jantan, atau suara traktor. Kalender sekolah terkadang terganggu oleh panen atau hujan salju yang menghalangi akses ke desa. Di sana, sekolah juga merupakan tempat pertemuan, tempat para ibu mengobrol sambil menunggu anak-anak mereka, dan tempat para guru sering berperan sebagai tokoh kunci di luar mengajar. Bahasa merupakan bagian aktif dari kehidupan sehari-hari. Bahasa Armenia Barat dan Timur berpadu dengan dialek lokal yang bervariasi dari satu lembah ke lembah lainnya. Meskipun kesulitan ekonomi, alfabet Armenia diajarkan dengan bangga, dan buku-buku sekolah seringkali memuat kutipan puisi klasik di samping teks-teks fungsional. Mural yang dilukis oleh siswa menggambarkan landskap pedesaan, tokoh-tokoh sejarah, atau adegan-adegan perayaan. Penggunaan bahasa Rusia masih ada dalam beberapa konteks resmi dan dalam keluarga-keluarga yang masih memiliki ikatan dengan Moskow. Tetapi di kalangan anak muda, bahasa Inggris semakin populer sebagai alat untuk pergi keluar, bepergian, atau menjalin hubungan. Generasi muda memandang lingkungan mereka dengan ambiguitas tertentu. Di perkotaan, akses internet, televisi satelit, dan media sosial telah mengubah referensi budaya. Banyak anak muda ingin beremigrasi, bukan karena penolakan terhadap lingkungan setempat, melainkan karena persepsi yang jelas tentang keterbatasan pekerjaan. Di desa-desa, pindah ke Rusia atau Eropa dipandang sebagai transisi yang hampir tak terelakkan, terutama di antara mereka yang tidak mewarisi tanah atau tidak ingin melanjutkan menggembala. Meskipun demikian, mereka yang tetap tinggal cenderung mengatur hidup mereka di sekitar usaha keluarga kecil, toko roti, reparasi mesin pertanian, penjualan produk olahan, atau produksi madu. Migrasi internal juga meninggalkan jejaknya. Beberapa desa telah kehilangan hampir separuh penduduknya dalam beberapa dekade terakhir. Rumah-rumah kosong, ladang yang tidak digarap, dan sekolah-sekolah yang tutup muncul di samping permukiman baru di pinggiran Yerevan. Daerah-daerah peralihan ini, yang tidak sepenuhnya perkotaan maupun pedesaan, menampilkan perpaduan yang unik. Blok-blok semen yang belum selesai, kebun sayur sementara, generator listrik, dan kandang ayam yang terselip di antara tempat parkir. Keluarga-keluarga yang baru tiba mencoba mempertahankan rutinitas yang mereka bawa dari desa sambil beradaptasi dengan logika kota. Meskipun landskap Armenia dipenuhi batu-batu berukir salib dan reruntuhan kuno, kekuatan ritus dan perayaannya tetap hidup di dalam rumah,
di halaman, dan di kuil-kuil yang masih menyimpan lonceng berkarat. Di sana, agama dan adat istiadat bukanlah benda museum, melainkan tindakan yang mengatur waktu dan hubungan. Di banyak desa, ritual tidak dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Orang-orang memadukan hal-hal spiritual dengan keseharian tanpa menganggapnya sebagai kontradiksi. Di desa-desa di wilayah Chirac, misalnya, pembaptisan tidak diumumkan dengan undangan resmi. Cukuplah jika pendeta hadir dan tersedia roti serta anggur segar untuk dibagikan. Upacara ini hampir selalu berlangsung di gereja-gereja batu abu-abu, di mana terdapat udara lembab dan gema lembut. Setelah itu, keluarga-keluarga duduk di atas selimut tua, meletakkan makanan di lantai, dan makan tanpa membedakan antara aspek keagamaan dan kekeluargaan. Dengan cara ini, gestur-gestur tersampaikan. Cara anak digendong, cara roti dipecah, urutan penyajian minuman. Tidak ada yang dijelaskan dengan kata-kata, semuanya diamati dan diulang. Dalam perayaan-perayaan kecil ini, setiap benda memiliki makna simbolis. Lilin tidak hanya memberikan cahaya, tetapi juga melambangkan perlindungan. Ranting-ranting kering yang digantung di pintu selama beberapa hari raya mengenang orang mati atau melindungi dari penyakit. Pakaian putih dipilih bukan karena alasan estetika, melainkan karena dipercaya dapat menyerap lebih sedikit energi gelap. Air disimpan dalam wadah keramik dan digunakan dalam pemberkatan pribadi yang mengikuti kalender keluarga, bukan kalender gereja. Ketika seseorang sakit selama beberapa hari, ibu atau neneknya mengusapkan air suci ke wajah orang tersebut dan mengulang doa-doa tak tertulis. Kata-katanya berubah setiap generasi, tetapi ritmenya tetap sama. Terkadang, sendok perak diletakkan di dada orang sakit atau benang merah diikatkan di pergelangan tangannya. Tidak diketahui secara pasti dari mana asal gestur-gestur ini, tetapi tidak ada yang mempertanyakannya. Mereka memiliki tujuan, dan itu sudah cukup. Selain gereja, rumah juga menjadi tempat ritual. Ketika seorang lansia meninggal, jenazahnya ditutupi selimut bersulam, cermin ditutup, dan orang luar dilarang masuk selama 3 hari. Para tetangga membawa makanan matang dan roti tawar. Para perempuan bergantian menjaga lilin-lilin yang menyala, dan anak-anak dilarang berlari atau bersuara. Setelah itu, jenazah dibawa ke pemakaman dengan kereta sederhana, diikuti oleh barisan pelan yang berhenti di setiap persimpangan jalan. Di sana, bunga-bunga kering dilempar atau batu-batu ditaruh. Tidak ada yang berteriak keras, tetapi semua orang mengikuti irama yang sama. Setelah pemakaman, sup hangat disajikan di rumah almarhum, di mana sup tersebut dinikmati dalam keheningan. Percakapan baru dimulai ketika mangkuk terakhir telah dibersihkan. Ada yang berdoa, yang lain tetap duduk. Festival tidak semata-mata bersifat keagamaan. Ada juga perayaan seperti Vardavar, di mana orang-orang saling melempar air di tengah jalan, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Meskipun acara ini sekarang dikaitkan dengan kalender Kristen, asal-usulnya lebih tua, terkait dengan kultus kesuburan dan panen. Di daerah pedesaan, air dikumpulkan dari sungai atau sumur dan dicampur dengan bunga sebelum disiramkan ke orang lain. Di kota, air berasal dari selang, ember, dan botol. Meskipun konteksnya berubah, tujuannya tetap sama, untuk membersihkan, memperbarui, dan melindungi. Anak-anak mempersiapkan diri berhari-hari sebelumnya, dan orang dewasa rela basah kuyup, bahkan saat mengenakan pakaian kerja. Di penghujung hari, banyak keluarga berkumpul untuk berbagi buah-buahan musiman dan kue-kue yang dibuat dengan madu. Perayaan lain yang sangat dinantikan adalah Paskah, yang di Armenia memiliki suasana yang lebih akrab. Sebelum fajar, banyak orang mengunjungi makam kerabat mereka, membersihkan batu nisan, meletakkan roti dan telur yang dicat, serta meninggalkan lilin yang menyala. Mereka duduk di samping makam seolah-olah sedang berbincang dengan seseorang yang masih hidup. Beberapa bahkan membawa alat musik dan memainkan lagu-lagu lembut. Ini bukanlah peristiwa yang menyedihkan, melainkan semacam keakraban yang berbeda. Telur Paskah diwarnai dengan kulit bawang dan diolesi minyak agar berkilau. Roti diremas dengan rempah-rempah dan ditandai dengan simbol sebelum dipanggang. Semua ini terjadi di rumah-rumah, tanpa kamera atau pidato, tetapi dengan logika yang jelas, yang dipahami semua orang tanpa perlu penjelasan.
Selama musim dingin, tradisi yang disebut mengikat rumah masih dilestarikan. Dalam ritual ini, para perempuan menutup jendela dengan kain gelap, menempatkan gandum dalam wadah tanah liat, dan menghindari menyalakan lampu terang. Konon, hal ini melindungi anggota keluarga dari penyakit dan kecelakaan. Pada malam titik balik matahari, beberapa keluarga menyalakan api kecil di halaman dan meletakkan ranting aprikot atau hawthorn di atasnya. Asapnya dipercaya dapat meningkatkan kesehatan dan menangkal malapetaka. Gadis-gadis muda melompati api dengan bantuan kakak perempuan mereka, sementara para pria tetap berada di dekatnya tanpa campur tangan. Pernikahan tradisional juga mempertahankan unsur ritual yang kuat. Di beberapa daerah, kedua mempelai tidak bertemu selama berhari-hari sebelum upacara. Keluarga mempelai pria harus membawa roti, garam, dan buah dalam jumlah yang tepat ke rumah mempelai wanita. Di sana, seorang perempuan yang lebih tua memeriksa barang-barang tersebut dan, jika semuanya beres, mengizinkan persiapan dimulai. Selama perayaan, para tamu mengikatkan selendang warna-warni di pergelangan tangan mereka dan membagikan potongan kain bordir yang melambangkan perlindungan. Anggur disajikan dalam gelas bersama dan bersulang sendirian tidak diperbolehkan. Ketika seseorang ingin membuat permohonan, ia harus terlebih dahulu menyentuh bahu orang lain. Lagu-lagu yang dinyanyikan tidak memiliki pencipta. Mereka adalah bagian dari ingatan kolektif. Di pelosok-pelosok terpencil, ritual penyembuhan yang menggabungkan praktik keagamaan dengan tindakan fisik masih bertahan. Di beberapa desa di selatan, ketika seorang anak terus-menerus mengalami mimpi buruk, mereka dibawa ke sungai sebelum fajar. Seorang kerabat membasuh kaki mereka dengan air dingin sambil mengulang sebuah kalimat 3 kali sambil menghadap ke timur. Setelah itu, sebuah batu kecil yang dibungkus kain merah dilemparkan ke dalam air. Jika anak itu berhenti bermimpi buruk, kain itu digantung di pohon kering sebagai tanda syukur. Adegan-adegan ini tidak muncul dalam buku atau berita, tetapi diulang setiap tahun seolah-olah merupakan bagian dari kalender rahasia. Terlepas dari pengaruh modernitas, banyak anak muda berpartisipasi dalam tindakan ini tanpa mengabaikan logika mereka. Di universitas, beberapa mahasiswa membawa jimat yang disembunyikan di antara buku-buku mereka atau berpuasa pada hari-hari tertentu tanpa menyebutkannya. Keluarga yang bermigrasi ke luar negeri juga mempertahankan beberapa kebiasaan ini. Bahkan di apartemen-apartemen di Marseille atau Los Angeles, terdapat lilin yang dinyalakan pada hari-hari tertentu, makanan yang disiapkan sesuai aturan, dan foto-foto leluhur yang diikat dengan benang wol. Tak satu pun dari ritual ini yang mencari perhatian. Ini bukanlah cerita rakyat untuk turis atau tindakan yang dibekukan dalam waktu. Ini adalah cara untuk menjaga hubungan antara yang hidup dan yang mati, antara masa lalu dan masa kini, antara apa yang dapat dijelaskan dan apa yang hanya dapat disampaikan melalui gesture. Meskipun banyak dari tindakan ini telah berubah atau beradaptasi, mereka tetap menjadi bagian penting dari ritme Armenia. Mereka tidak membutuhkan nama atau penjelasan yang mewah. Mereka hanya meminta untuk diulang dalam hati sekali lagi. Setelah kisah-kisah tentang kota, bahasa, dan perayaan, apa yang tersisa di pinggiran menciptakan ritme yang berbeda. Di banyak sudut pedesaan Armenia, waktu berlalu jauh dari jadwal yang ditandai oleh lampu lalu lintas atau perangkat elektronik. Hari dimulai dengan suara air mengalir menuruni lereng bukit, derak tungku kayu bakar, dan hewan-hewan mendorong gerbang kandang. Kehidupan terbentang di antara kebun keluarga, dinding batu yang longgar, dan jendela yang diperkuat dengan plastik untuk melindungi dari angin. Di desa-desa ini, perjalanan melibatkan lebih dari sekadar jarak fisik. Atap diamankan dengan ban bekas, dan dinding diperkuat dengan papan yang diselamatkan dari bangunan terbengkalai. Sementara panen bergantung pada cuaca dan keberuntungan, stabilitas rumah tangga berada di tangan mereka yang tersisa. Banyak perempuan telah mengambil tugas-tugas yang sebelumnya dianggap tidak terkait. Mengoperasikan mesin pertanian, berpartisipasi dalam pertemuan masyarakat, atau mengelola akses air. Dalam keputusan bersama, suara mereka memiliki bobotnya sendiri, mengatur keberlangsungan ruang pedesaan dengan tekad dan pengetahuan praktis. Anak-anak belajar di antara hewan, kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan peralatan seadanya. Mereka belajar tentang tanaman,
jalur, dan cara memanfaatkan sumber daya tanpa merusak lingkungan. Sekolah yang jauh dan dengan layanan terbatas merupakan upaya sehari-hari yang membuat banyak orang berjalan kaki jarak jauh dalam kondisi yang sulit. Ketika musim dingin tiba, desa-desa menyendiri. Hujan salju memutus akses jalan dan memaksa mereka merencanakan setiap detail, mulai dari menyimpan kayu bakar hingga menyimpan bahan makanan pokok. Panas terkonsentrasi di dapur tertutup, tempat para tetangga saling mengunjungi secara diam-diam, dan pertukaran produk rumahan menggantikan sistem pasokan formal apapun. Rutinitas menjadi lebih pendek, tetapi tidak berhenti. Hubungan dengan tanah tidak merespons surat-surat atau kontrak. Ia merupakan kelanjutan dari gerakan dan pembelajaran. Setiap petak lahan digarap dengan teknik yang diwariskan tanpa panduan tertulis. Keputusan dibuat dengan mengamati terbangnya burung, kelembapan udara, berat bumi di antara jari-jari. Pengetahuan disimpan dalam praktik, bukan dalam kata-kata. Rumah-rumah disesuaikan dengan apa yang tersedia. Beberapa terbuat dari batu vulkanik, yang lain dari batako, banyak dengan tambahan yang terbuat dari sisa-sisa proyek lain. Setiap keluarga mengadaptasi rumah mereka berdasarkan apa yang mereka temukan atau dapat mereka tukarkan. Perbaikan dilakukan dengan kreativitas, dan setiap modifikasi menceritakan kisah tentang kebutuhan dan solusi. Di tempat-tempat ini, ikatan muncul dari kerjasama. Memperbaiki peralatan orang lain, berbagi sedikit makanan, menawarkan bantuan tanpa syarat. Rumah dibangun dan dirawat melalui gestur sehari-hari ini. Identitas tidak bergantung pada kertas atau gelar, tetapi pada beban yang dialami tetangga. Meskipun musim dingin menuntut sumber daya minimal dan adaptasi terus-menerus, yang menopang komunitas ini bukanlah iklim atau teknologi, melainkan pengetahuan bersama yang beredar tanpa suara. Dilihat dari jauh, mereka mungkin tampak terlupakan. Namun, kita hanya perlu mendekat untuk menyadari bahwa segala sesuatu mengikuti suatu tatanan, bukan dipaksakan dari luar, melainkan lahir dari ritmenya sendiri. Armenia tidak dapat didefinisikan oleh satu gambar, baik oleh batu kuno maupun oleh alun-alun modern. Ini adalah realitas ganda yang terbentang di antara reruntuhan yang masih bernapas, ritual yang tak perlu dijelaskan, dan orang-orang yang telah belajar membangun kembali tanpa mengeluh. Dari biara-biara yang bertengger di tebing hingga permukiman suburban dengan ayam-ayam yang bertengger di antena, yang tersisa adalah cara hidup yang tak memaksakan diri, melainkan beradaptasi. Di sini, waktu diukur dalam musim, dalam keheningan, dalam ingatan yang tersampaikan melalui gesture. Tak semuanya terlihat oleh mata telanjang. Banyak hal yang bertahan dalam detail-detailnya, dalam roti yang dibagikan, dalam foto tanpa bingkai, dalam doa yang tak terekam siapapun. Armenia tidak ditampilkan sebagai tontonan. Anda mengenalinya dengan berjalan melewatinya, menyaksikan perlawanannya tanpa meninggikan suara. Sebuah negara kecil di peta, tetapi sangat besar dalam kepadatan penduduk. Esensinya ada dalam hal yang minimal. Dan hal yang minimal di sini tetap hidup.